Kasih Dokter Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Nah, malam. Mudah-mudahan nah, suaranya didengar. jelas, jelas. Waalaikumsalam, jelas suaranya jelas. Walaupun yang lebih penting bukan jelas didengar oleh Dokter Nazar dan Dokter Hadi, tapi didengar oleh istana. Betul. Karena urusan ini adalah urusan rakyat. Jadi rakyat harus didengar oleh istana. Saya terbantu dengan analisis yang lengkap dari Dokter Beni Satria. Ini anak Medan, nih, sekampung kita. Dengan mendalilkan pasal 194 ayat 1, 2, dan 3. Tetapi hemat saya, ini mohon maaf Dr. Beni, dalam hal apabila peraturan ini terbit, walaupun niatnya sudah sangat kuat, sudah sur kali nih kata orang Medan, maka itu sebenarnya bukan hanya penyalahgunaan wewenang, tetapi lebih jauh dari itu adalah tidak punya kewenangan. Karena 194 itu sudah jelas mengatur kewenangan siapa, kewenangan menteri apa, kewenangan gubernur apa. Tidak ada wewenang dari pasal 194 untuk menerbitkan pagu tarif oleh menteri. Itu adalah gubernur. Ini Menteri Kesehatan mau menjadi Menteri Gubernur-Gubernur, atau mau menjadi Menteri Harga, atau mau menjadi Menteri yang patuh dengan undang-undang yang dibuat sendiri. Ini paradoks juga. Itu satu. Jadi, kalau di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan itu ada tidak mempunyai wewenang, perbuatan sewenang-wenang, tidak mempunyai dasar prosedural, tidak sesuai dengan standar. Ini sudah jelas. Kalau dalam bahasa hukumnya ini sebenarnya di eksepsi aja udah kalah ini kan. Karena dia tidak punya wewenang. Jadi tidak punya legal standing untuk membuat peraturan yang sedemikian tentang pagu tarif. Itu legal standingnya gubernur. Itu yang pertama. Yang kedua, yang nggak boleh dilupa, dan kita harus secara dewasa, bernegara, dan berkonstitusi, bahwa rumah sakit itu juga punya hak untuk perlindungan dari negara. Karena infrastruktur kesehatan itu kan masuk di dalam konstitusi, dan negara, publik, tidak cukup kuat untuk bisa menyiapkan infrastruktur rumah sakit pemerintah, vertikal maupun daerah. Maka konstitusi diberikanlah hak konstitusional untuk hidup, tumbuh, dan berkembang rumah sakit swasta. Dan karena memang dia punya hak hidup untuk tumbuh dan berusaha, maka tidak boleh dimatikan. Ini mematikan hak ekonomi. Sama halnya sekarang di MK itu kuota internet hangus, itu melanggar hak ekonomi. Karena masa orang punya paket internet tiba-tiba hangus gitu kan, walaupun belum habis masa waktunya. Itu analisis juridisnya. Tetapi ini saya setuju dengan Dokter Beni bahwa ini punya dampak yang serius kepada rumah sakit dan kepada dokter dan juga kepada pasien. Apa dampaknya? Dampaknya itu adalah kepada rumah sakit yang akan berhadapan dengan problematika yang paling mendasar dari rumah sakit swasta itu adalah cash flow. Ketika cash flow-nya menjadi tidak stabil, fiskalnya menjadi tidak lancar, maka yang terjadi adalah rumah sakit akan menekan biaya, akan melakukan efisiensi. Dan kerap kali efisiensi itu berhadapan dengan kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap standar, kemudian penurunan terhadap mutu layanan secara makro. Dan kalau itu terjadi, yang rugi adalah
pasien, yang rugi adalah masyarakat. Dan di sana ada resiko malpraktek, ada resiko ketidakpatuhan terhadap standar. Dan lagi-lagi yang disalahkan itu adalah dokter dan rumah sakit. Dan ini beresiko sekali bagi lebih jauh lagi dari hanya sekedar penurunan pendapatan. Saya iseng-iseng menghitung sebagai ilustrasi, jika ini terjadi, ini bisa mengurangi pendapatan dari rumah sakit. Pendapatan itu justru sangat signifikan dari non-JKN karena dia adalah sebagai penyeimbang, sebagai pengganti, sebagai sumber alternatif yang harus dia sediakan agar untuk hidup, untuk survive, bukan lagi di atas survive yaitu welfare, tapi untuk bisa hidup saja dia memerlukan dukungan pemerintah. Jadi resikonya akan terjadi hal-hal yang kita kenali secara bisnis layanan rumah sakit itu akan beresiko kepada fiskalnya. Akan terjadi revenue shock pada rumah sakit karena marginnya tidak stabil, bahkan mungkin kolaps. Dan akan terjadi tekanan-tekanan terhadap ya pendapatan, likuiditas, dan akibat lebih lanjutnya itu adalah terjadi degradasi terhadap medical services yang bisa diproyeksikan ke depan secara hipotetis, dan itu artinya akan ada yang namanya resiko sistemik yang akan bisa didetek secara teknis dengan teknologi dan dengan formula yang ada akibat daripada pagu tarif nasional yang dibuat seragam tanpa menentukan hak untuk daerah untuk menyesuaikan dengan indeks kemahalan daerah, kemudian indeks fiskal, indeks moneter, dan lain-lain. Jadi apabila katakanlah misalnya diturunkan tarif itu 20%, maka yang terjadi bukan angka tarif yang turun, tetapi struktur keuangan rumah sakit tidak akan dirancang menjadi lembaga yang bisa dilindungi oleh negara. Hemat saya, ini memang saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Nazar. Ini tidak boleh lagi dihadapi dengan cara diplomatis, karena kita sudah pernah mengalami dulu ketika tarif berlaku surut. Kan akhirnya sampai sekarang juga tidak jelas kejuntrungannya. Rumah sakit menanggung derita, tidak dibayar, dan itu kan akhirnya adalah zalim bagi orang yang sudah menolong. Saya kira itu aja pendapat saya, Dr. Hadi. Ini bukan kesewenang-wenangan, tetapi tidak punya wewenang, tidak punya legal standing. Pada urusan permulaan ini sudah KO sebenarnya. Dan ini beresiko secara sistemik bagi rumah sakit, bagi tenaga medis, dokter dan dokter gigi, dan juga bagi kelangsungan rumah sakit itu sendiri sebagai penyangga dari infrastruktur pelayanan kesehatan kita, dan akhirnya kepada tenaga medis yang akan menjadi pihak yang ditekan, melanggar standar, dan kemudian yang lagi dirugikan adalah pasien. Akibatnya di ujung adalah terjadinya konflik pasien diprediksi akan meningkat dengan rumah sakit. Dan negara akhirnya sebagai stimulator apa yang terjadi yang saya sebutkan di depan tadi. Terima kasih, Dr. Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.